Negara ini sebenarnya, Indonesia ini, pemerintah ini sebenarnya, monyet-monyet berseragam coklat itu bukan anti sama ISIS. ISIS itu kambing hitam. Mereka anti kepada Islam. ISIS itu kambing hitam saja. Hizbut Tahrir dibubarkan lewat Perpu nomor 2. Itu kambing hitam. Pancingan. Nanti kalau sudah berhasil ini HTI, maka akan dibubarkan ormas-ormas lain. Bisa jadi Tarbiyah, gitu kan? Tafakufiddin, LDKI, pecahan-pecahan PK dulu, Partai Keadilan. Bisa saja kelompok-kelompok kita Tarbiyah, gerakan-gerakan Hasmi misalnya, Tanzim Sirri, ini dibubarkan juga oleh mereka. Karena negara ini negara togut. Negara ini tegak di atas sistem kufur. Kelompok yang merasa dirinya paling benar, kelompoknya paling masuk surga. Dia tahdzir, dia sesat-sesat dan jemaah tabligh. Padahal apa? Jemaah tabligh adalah sekelompok orang yang paling ikhlas dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sekarang Anda mengaku Anda salah. Sekarang Anda mengaku bahwa diri Anda pengikut setia salafus saleh. Jangankan sunnah-sunnah terbesar. Sunnah terbesar adalah menegakkan hukum Allah di atas permukaan bumi ini, berhukum dan berundang-undang dengan hukum Allah. Jangankan sunnah yang paling besar, sunnah yang paling kecil belum tentu Anda bisa lakukan. Apa? Bersiwak di setiap mau sholat. Bersiwak di setiap mau sholat. Ini sunnah Nabi SAW yang selalu Nabi SAW dan para sahabat kerjakan, yang tidak dikerjakan oleh orang-orang sekarang. Anda mengaku ahli sunnah, Anda mengaku muslim yang berpegang teguh dengan sunnah, ya, gaungnya, omongannya, bacotnya lebih tinggi daripada pohon cemara. Saya ahli sunnah sejati. Anda sholat, kalau mau sholat bersiwak dulu apa enggak? Anda setiap malam jam 2 malam sepertiga malam terakhir sholat qiyamul lail apa enggak? Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail. Mereka mau menganggap bahwa presiden itu ulil amri, ya, ketaatan kepada pemimpin itu dianggap ulil amri, dan ketaatan kepada presiden itu dianggap ketaatan kepada ulil amri. Itu urusan mereka, gitu kan? Itu urusan mereka, karena ini ijtihadi. Perkara masalah presiden itu apakah ulil amri atau tidak, bagaimana perspektif Islam di dalam menangkap makna ayat ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasula ulil amri minkum itu kan termasuk itu furu'iyah gitu lah. Itu bukan usuliyah. Jadi mereka menjadikan perkara ulil amri ini seolah-olah perkara yang usul. Jadi kayak Syiah jatuhnya. Syiah itu kan imamiyah. Ya, kepemimpinan itu usul agama mereka. Sama mereka ini, kelompok Murji'ah modern ini mereka anggap bahwa ulil amri, permasalahan bab ulil amri, bab kepemimpinan itu seperti usul. Gitu loh, sehingga hadis-hadis yang ada mereka perkosa, mereka putar balikkan. Nah, padamu hei bagi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Mahir At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan dalam berdakwah itu, yang pertama, ila sabili rabbik, ke jalan Allah. Dengan hikmah. Tadi di antara hikmah itu, orang ini kalau semangat berbuat baik, tapi nggak tahu, ya kita kasih tahu aja. Kondisi kedua, males. Nggak cukup kita kasih tahu hukum. Maka kita perlu menambahkan nasihat-nasihat yang menggugah hati dia. Terus yang ketiga, ada orang yang berpaling, bahkan dia berdebat, dia seakan-akan dia punya ilmu. Maka menghadapi mereka adalah dengan mendebat mereka dengan cara yang lebih baik. Sekali lagi, billati hiya ahsan. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan memaki, enggak. Debat dengan cara yang lebih baik. Allah tuh lebih tahu ya, mana yang dapat hidayah dan mana yang tidak dapat hidayah. Tugas kita kan cuma menyampaikan. Tapi caranya harus sesuai dengan kondisi orang yang kita dakwain. Makanya sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Idza atakum karimu qaumin faakrimu." Kalau datang kepada kalian orang yang terhormat, di kaumnya dia terhormat, kalian muliakan dia. Jangan disamakan sama anak buahnya. Komandan ini nggak sama anak buah. Kepala desa nggak sama rakyatnya. Sebagian pendakwah ini nggak semua di mata anak sama. Iya, semua di mata Allah sama. Kecuali dengan ketakwaan. Tapi cara kita mendakwain setiap orang itu beda-beda. Ketika ini kepala desa, ketika ini ya umpamanya bupati, beda cara menyampaikan dakwah ini. Ada yang perlu disebut namanya. Ya umpamanya ketika diundang ceramah ya, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan. Itu penting.
Bukan sekedar yang penting anak ceramah. Ada orang-orang yang perlu dikasih hadiah. Uang. Ya. Emangnya Nabi melakukan? Nabi melakukan itu.